Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis bahwa tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Salah seorang dari kami ingin supaya bajunya bagus, demikian pula ya sendalnya bagus. Apakah itu termasuk kesombongan, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Walakinnal kibra batarul haqqi wa ghamtun nas. Akan tetapi yang namanya sombong itu, kata Rasulullah, itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa kesombongan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah menjelaskan tentang hakikat kesombongan, bahwa kesombongan itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ketika seseorang sampai kepadanya kebenaran, ia berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kemudian ia menolaknya karena ia merasa punya kelebihan, punya kedudukan dan yang lainnya, maka ini menunjukkan bahwa adanya kesombongan di hati kita. Rasulullah mengatakan al-kibru batul haq. Sombong itu menolak kebenaran, dan kebenaran adalah yang datang dari Allah berupa Al-Quran, berupa hadis Nabi SAW. Berapa banyak kesombongan yang menyebabkan manusia terhalang dari kebenaran. Lihatlah orang yang bernama Iblis la'anahullah, di mana Iblis ternyata tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Allah berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan sombong, maka ia pun termasuk orang-orang yang kafir. Lihatlah Fir'aun, ia merasa sombong dengan kedudukannya, ia merasa sombong dengan kelebihannya, maka ia pun menolak dakwahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka orang-orang yang bersombong diri, rata-rata ia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, dalam hadis tersebut sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang suka kalau bajunya bagus, kemudian juga sendalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Maka Rasulullah mengatakan bukan. Ya, Rasulullah mengatakan Allah itu indah dan cinta keindahan. Artinya pakaian yang bagus, sendal yang bagus tidak termasuk kesombongan sama sekali. Bahkan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, memperlihatkan seseorang keindahan sebagai rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan memperlihatkan kenikmatan, termasuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi inilah ya akhal Islam, ketika seseorang bersombong diri, dia menolak kebenaran atau dia menganggap remeh seseorang, entah itu karena orang tersebut ia miskin atau ia merasa bahwa ya dia lebih rendah darinya dari sisi derajat ilmunya dan amalan saleh. Ikhwatul Islam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, kata Rasulullah, bihasbi bibni Adam minasyarr an yahqir akhahul muslim.
Cukuplah bagi seseorang itu keburukan, dia menganggap remeh seorang muslim. Ketika dia menganggap remeh orang lain, dia memandang leceh, berarti di dalam hati kita ada kesombongan. Kita merasa terkadang kita orang kaya, kita punya kelebihan. Kemudian ketika melihat orang yang miskin, yang tidak punya kekayaan, kita pandang ia dengan pandangan remeh sekali. Kita merasa misalnya sebagai seorang punya kedudukan, entah itu bupati atau presiden atau camat. Ketika melihat orang yang di bawah derajatnya atau mungkin rakyat jelata, ia merasa dirinya punya kelebihan, maka ia pun takabbar, bersombong. Kita misalnya diberikan oleh Allah kelebihan berupa amalan soleh. Terkadang ketika kita melihat orang yang kurang amalan solehnya dari kita yang merasa punya kelebihan, akhirnya melecehkan dia, sombong. Kita juga terkadang merasa punya kelebihan ilmu, punya titel yang tinggi. Ketika kita melihat ada orang yang lebih rendah titel derajatnya dari kita, kita merasa ada di dalam hati kita sesuatu bahwa kita ini lebih baik daripada dia. Ini sebetulnya nilai daripada kesombongan telah ada di hati kita. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Terlebih ya akhi, ketika seseorang yang menasihati kita adalah orang yang lebih muda dari kita atau orang yang tidak lebih alim dari kita. Seringkali kesombongan atau al-anafah, keangkuhan muncul di hati kita sehingga akhirnya kita enggan untuk menerima nasihat-nasihat dia. Ini juga merupakan fenomena daripada kesombongan. Subhanallah, menakutkan sekali, karena Rasulullah SAW mengatakan innallaha la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Subhanallah, hanya sebesar biji sawi dari kesombongan, ternyata kita menyebabkan tidak masuk ke dalam surga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita untuk sadar bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita berupa kelebihan, entah itu kekayaan, kedudukan, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya segera sadar, kekayaan itu adalah dari Allah. Orang yang punya kedudukan segera sadar bahwasanya kedudukan itu amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya, bukan untuk disombongkan sama sekali. Orang yang berilmu segera sadar bahwa ilmunya bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjadikan dia lebih tawadhu dan lebih takut kepada Allah. Orang yang beramal soleh dengan banyaknya amalan soleh bukan untuk disombongkan dan dibanggakan sama sekali, bukan. Akan tetapi untuk menjadikan dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ya akhal Islam azani Allah, orang yang sombong itu hakikatnya dia tidak menyadari tentang jati dirinya dia siapa. Oh, dia adalah hamba yang tak punya dan tak memiliki apa-apa. Dia fakir kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Lalu buat apa dia menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya, sementara dia tidak punya, tidak memiliki apapun juga. Akhul Islam, terkadang kita penting untuk melihat bagaimana pemberian Allah kepada kita dan kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah menciptakan segala sesuatu, alam semesta yang begitu luar biasa, keindahan, panorama yang luar biasa yang menunjukkan akan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu milik Allah. Badan kita Allah ciptakan diri kita dengan bentuk yang sangat indah sekali. Lalu Allah sediakan dari berbagai macam harta dan yang lainnya. Maka apabila seorang hamba menyadari semua ini, saya yakin insyaallah dia akan bertawadhu ya. Dan tawadhu itu subhanallah akhlak yang sangat agung. Kata Rasulullah, "Wa ma tawadhu'a ahadum illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang tawadhu kecuali Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan derajatnya. Bahkan manusia saja tidak suka kepada orang yang sombong. Ketika kita melihat orang yang angkuh, pasti kita tidak suka. Tapi ketika kita melihat orang yang tawadhu,
yang tidak pernah menonjolkan dirinya, kelebihannya di hadapan orang. Bahkan ia merasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala mengadabnya sekonyong-konyong. Subhanallah, itulah orang-orang yang Allah jadikan di hati-hati hamba rasa cinta, rasa suka karena ketawaduannya tersebut. Maka dari itu ya akhi, bila kita diberikan oleh Allah kelebihan, hati-hati. Segera introspeksi diri, segera periksa hati kita. Kalau ternyata Allah memberikan kepada kita berbagai macam kelebihan berupa kedudukan, kekayaan, keilmuan, amalan saleh, segera pada waktu itu kita introspeksi diri. Jangan sampai semua itu menimbulkan kesombongan di hati kita yang menyebabkan kita terhalang untuk masuk ke dalam surga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.